Kalian tahu tidak apa arti dari kebangkitan dari antara orang mati? Kalau kalian tidak tahu, mari ikuti video ini. Mohon like, subscribe, dan jangan lupa follow ya. Sebarkan ke teman-teman jika memang dipandang berguna. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang kebangkitan Yesus. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan Yesus Kristus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati. Kita tahu bersama bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan pokok ajaran dalam kekristenan, kan? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Baik pemberitaan Injil, semua pelayanan maupun hidup Kristiani kita ini menjadi sia-sia jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Betul tidak? Fakta kebangkitan Kristus itu adalah fondasi di dalam iman Kristen tentunya. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang fakta kebangkitan. Tidak hanya sekedar fakta, tetapi makna dari kebangkitan itu sendiri. Apa makna dalam frase bangkit dari antara orang mati? Setidaknya ada dua makna penting yang kita akan pelajari, guys. Makna yang pertama, upah dosa ialah maut. Maut telah dikalahkan oleh Kristus. Kita tahu bersama di dalam Roma 6 ayat 23 kalau kita semua membacanya, sebab upah dosa ialah maut. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 Allah sudah memberitahukan Adam bahwa dia tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dilanggar atau tidak? Ya, tetap dilanggar, kan? Jika Adam memakannya, maka pastilah akan mati. Ternyata Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan itu. Mereka mengalami kematian. Kematian yang pertama adalah kematian fisik. Ya. Kemudian juga kematian secara rohani. Artinya terpisah dari hadirat Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah tidak meninggalkan manusia dalam keadaan tanpa harapan. Allah menjadi manusia, dia mati untuk menanggung hukuman dosa kita manusia. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau dia berhenti sampai di situ saja, apalah artinya bagi kita? Mati tok. Kalau tidak bangkit, ya nggak ada gunanya, Bapak Ibu Saudaraku. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya menanggung upah dosa, mati di atas kayu salib, ditinggikan oleh Bapaknya, tapi juga mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Nah, karena dia benar-benar sudah mengalahkan upah dosa, maka kita mendapatkan jaminan bahwa kita pasti akan menang melawan kematian. Loh, kok tetap mati? Gimana sih? Apa firman Tuhan salah? Bukan, Bapak Ibu Saudaraku. Kematian fisik tidak menakutkan kita. Ketika kita mati, kita akan memperoleh hidup yang lain, di kehidupan yang lain yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang ada di dunia ini. Dalam Roma 5 ayat 12, perbandingan antara apa yang dibawa oleh Adam, yaitu dosa dan maut, dengan apa yang dibawa Kristus, yaitu kebenaran dan kehidupan. Berarti di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58, di sana Rasul Paulus berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan yang merupakan langkah penebusan yang luar biasa. Ya, karena maut sudah dikalahkan.
Puji nama Tuhan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Bapak Ibu Saudara, maut tidak bisa lagi mengalahkan orang-orang percaya. Kita masih bisa mati secara fisik. Dan kematian fisik tidak akan menghalang kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Jadi mengapa Yesus perlu bangkit dari antara orang mati? Pertanyaannya. Ya, makna yang pertama adalah untuk mengalahkan upah dosa, yaitu maut, sehingga kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Makna yang kedua yang perlu kita tahu adalah membuktikan bahwa Allah membenarkan klaim Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mati, dia dianggap sebagai orang yang terkutuk kala itu. Betul? Orang-orang Yahudi menganggap seperti itu karena mereka menganggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah. Karena mereka menganggap Yesus ini menghujat Allah. Begitu ya anggapan orang Yahudi saat itu. Kematian Yesus dengan cara disalib semakin meyakinkan orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa Yesus itu nabi palsu. Manusia yang kurang ajar, yang menyamakan dirinya dengan Allah, menghujat Allah. Itu anggapan mereka, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang perlu kita ingat, ternyata orang Yahudi itu keliru loh. Allah berintervensi dengan cara apa kira-kira? Ya, dengan cara membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di dalam Alkitab, kebangkitan Yesus kadang-kadang disampaikan dalam bentuk yang aktif. Bahwa Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri dalam Yohanes 10 ayat 11 kalau kita membacanya. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu Yesus menambahkan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yesus aktif bangkit dengan kuasanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Tapi kita jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku bahwa kebangkitan Yesus juga diungkapkan dalam bentuk pasif. Roma pasal 1 misalnya dikatakan Yesus dibangkitkan oleh Roh. Kalau kita memang membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 24 juga dikatakan bahwa Allah membangkitkan Yesus. Kita akan fokus pada kebangkitan Yesus secara pasif ini. Ya. Hari ini kita mau ngomong ini. Apa artinya? Allah membangkitkan Yesus. Allah meninggikan Yesus Kristus. Dengan kata lain, gampangannya Allah membenarkan klaim Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Allah. Bahwa Allah yang menyatakan bahwa klaim ini bukanlah penghujatan. Yesus hanya memberitakan yang sebenarnya. Bahwa dia adalah Allah. Berkata pada orang Yahudi bahwa Yesus Kristus memang benar-benar Tuhan. Yesus Kristus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Menunjukkan hal itu juga melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi apa makna kebangkitan? Jangan lupa, jangan sampai Anda kurang mengerti dalam hal ini ya. Pertama, upah dosa sudah dikalahkan. Kita tidak perlu takut dengan upah dosa lagi. Membuktikan yang kedua bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sebagaimana dia mengklaim dirinya sendiri. Dalam hal ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57, penutupnya pasal 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bersyukur kepada Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita patut bersyukur bahwa Yesus telah mati dan bangkit, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Jagalah imanmu, jangan sampai diperdaya oleh tipu muslihat iblis. God bless you, selamat melayani.